Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana pada pagi hari ini dan insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala sesuatunya dan kelancaran ya dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan terutama dalam aktivitas perkuliahan ya. Baik, untuk sesi kali ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, kita akan melaksanakan sesi Zoom, di mana sesi Zoom ini akan saya adakan untuk menilai keaktifan ya. Jadi silahkan kalian bisa memberikan kontribusinya untuk memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan ya, setiap pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Ya, tentunya itu semua tidak akan keluar dari materi yang sudah saya sharekan. Oleh karena itu harapannya kalian sudah menyimak ya materi yang saya berikan. Jadi bukan hal yang sulit lagi atau bukan hal yang baru lagi. Ya, jadi sudah ada bekal untuk kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Karena mengingat waktu terus bergulir artinya jatah pertemuan kita sudah mendekati limit ya. Jadi jangan sampai nanti hingga akhir pertemuan kita sebelum pelaksanaan UAS ada mahasiswa yang tidak satupun ikut dalam kontribusi ya. Ya paling tidak ada lah ya. Syukur-syukur kalau beberapa pertemuan itu bisa berkontribusi secara langsung. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas ya berkenaan dengan metabolit tumbuhan karena memang tumbuhan yang masih menjadi trend center kita ya di mata kuliah farmakognosi. Ya, meskipun tumbuhan bukan satu-satunya sumber bahan alam yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan kita, terutama di bidang kefarmasian, artinya tidak terbatas sebetulnya ya hanya pada tumbuhan, tapi mengingat memang sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang memang jumlahnya jauh lebih melimpah itu adalah tanaman ya. Makanya dari awal begitu seringkali kita melakukan proses praktikum ya, kemudian proses penjelasan berkenaan dengan materi farmakognosi itu contohnya adalah tumbuhan ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas berkenaan dengan metabolit pada tumbuhan ya. Tentu akan ada alasan ya kenapa sih kita mesti harus memanfaatkan tumbuhan tersebut ya. Yang mana kita tahu niat kita untuk memanfaatkan tentu ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tanaman tersebut yang memberikan efek positif ya, yang itu bermanfaat untuk kesehatan khususnya. Artinya ada sesuatu yang ingin kita ambil, ada sesuatu yang ingin kita cari, yang mana itu ada di dalam sampel tersebut atau bahan alam tersebut ya, dalam hal ini adalah tanaman. Nah, sebetulnya tanaman ini sama halnya dengan makhluk hidup yang lain, juga melangsungkan kehidupan, melaksanakan proses metabolisme ya. Karena metabolisme ini kan menjadi hal yang wajib bagi makhluk hidup. Jadi kalau ada makhluk hidup yang tidak bisa bermetabolisme, berarti makhluk hidupnya sudah tidak bernyawa ya atau sudah mati gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan bagi tumbuhan juga. Tumbuhan pun ketika sudah mati ya selesai ya proses kelangsungan kehidupannya, salah satunya adalah metabolisme. Nah, artinya apa yang ada di dalam tumbuhan itu tidak akan terlepas dari proses metabolisme di dalam tumbuhan ya. Jadi ada proses biokimiawi yang itu terjadi di dalam tumbuhan yang mana bisa menghasilkan zat-zat atau senyawa-senyawa yang memang kita juga memerlukan itu yang itu terkandung di dalam tanaman. Nah, apa saja yang memang bisa dihasilkan oleh tumbuhan itu? Nah, itu tergantung dari metabolit yang diproduksi gitu ya, dari proses metabolisme yang ada di dalam tumbuhan. Nah, kita coba bahas untuk metabolit tumbuhan ya pada pertemuan kita hari ini. Baik,
sebagai soal pengantar ya atau pertanyaan pengantar sebelum kita lebih lanjut membahas terkait metabolit pada tumbuhan, apa saja jenisnya ya, kemudian karakteristiknya bagaimana, manfaatnya bagaimana, kita harus tahu dulu prinsip awal ya, prinsip proses metabolisme itu seperti apa. Nah, makanya di sini ada beberapa istilah yang kalian tidak boleh tidak tahu. Karena kalau tidak tahu ya bagaimana kalian akan memahami hal-hal yang lainnya. Karena bisa dikata ini adalah pengantar yang memang akan memberikan penjelasan di awal ya sebelum kalian membahas lebih jauh terkait dengan metabolisme tumbuhan. Yang pertama ada istilah biosintesis ya. Apa itu biosintesis? Nah, nanti silahkan bisa dijelaskan. Kemudian apa itu metabolit? Tadi sudah disebutkan di awal ya, bahwasanya makhluk hidup itu pasti dalam kondisi yang masih hidup gitu ya, itu mampu melakukan metabolisme. Nah, apa metabolit itu? Apanya metabolisme? Nah, itu nanti kalian bisa menjelaskan juga. Jadi ada dua pertanyaan di sini ya. Saya persilahkan dua mahasiswa untuk masing-masing bisa menjelaskan apa itu biosintesis, kemudian apa itu metabolit ya. Baik, saya lihat yang sudah ada raise hand ya di Zoom. Saya persilahkan di sini atas nama Reina. Sorry, Rosa ya. Rosa, kemudian Reina. Ada Rosa dan Reina? Ada, Bu. Ada. Oke, baik. Silakan masing-masing bisa menjelaskan ya apa itu biosintesis, apa itu metabolit ya. Silakan. Biosintesis adalah proses pembentukan molekul kompleks seperti protein, asam nukleer, atau karbohidrat dari molekul yang lebih sederhana dalam sel organisme. Sedangkan metabolit adalah senyawa yang dihasilkan atau digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolit dibagi menjadi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Tadi yang menjawab Rosa atau Reina? Baik, Bu, izin menjawab. Biosintesis adalah proses mengubah substrat menjadi produk yang lebih kompleks, sedangkan metabolit adalah produk dari proses metabolisme. Terima kasih. Baik, mari kita sama-sama menyimak kembali ya atau mereview kembali dari jawaban yang sudah disampaikan ya, apa itu biosintesis dan apa itu metabolit ya. Sebetulnya istilah biosintesis ini bukan sesuatu yang hanya pada tumbuhan saja, tapi yang jelas semua makhluk hidup tanpa terkecuali itu mampu melakukan suatu proses yang disebut dengan biosintesis ya. Jadi biosintesis itu serupa dengan metabolisme. Kenapa dikatakan bio? Karena memang terjadi secara biologis ya di dalam tubuh manusia yang itu terjadi di dalam sel. Jadi biosintesis ini bisa dikatakan adalah proses pembuatan atau pembentukan atau penyusunan. Karena sintesis itu kan artinya penyusunan, pembentukan, pembuatan ya. Suatu metabolit
Nah, metabolit itu apa? Produk dari metabolismenya. Jadi kalau ditanya metabolit itu apa, adalah hasilnya atau produknya gitu ya. Jadi produk yang dihasilkan dalam proses metabolisme tersebut. Yang tentunya dalam proses penyusunan atau dalam proses pembentukan itu berawal dari sesuatu molekul yang sifatnya sederhana atau yang ukurannya lebih kecil ya, menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan ya, prinsip dari metabolisme di mata kuliah biokimia. Kan metabolisme itu masih terbagi menjadi dua ya, ada yang anabolisme, ada yang katabolisme. Yang artinya dalam hal ini ada dalam proses penyusunan, ada dalam proses perombakan. Ya, jadi tidak selalu apa yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu proses penyusunan semua sehingga akan menghasilkan banyak energi, tapi tidak ada satupun yang menggunakan, itu tidak mungkin. Atau hanya menggunakan terus ya, tetapi tidak ada satupun yang menghasilkan, itu juga tidak mungkin. Artinya dalam hal ini harus ada keseimbangan antara output dan input atau input dan output. Jadi memang harus ada keselarasan ya, artinya jangan sampai nanti ada hal-hal yang mempengaruhi itu semua sehingga tidak terjadi keseimbangan dan akhirnya berpengaruh buruk bagi kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Nah, kembali lagi ke biosintesis tadi ya. Jadi biosintesis itu kan tadi sudah disebutkan adalah proses pembentukan metabolit primer. Metabolit tumbuhan ya. Yang mana metabolit ini terbagi menjadi dua golongan ya. Ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder ya. Nanti kalian akan diberikan penjelasan lebih lanjut ya, atau yang sudah kalian simak melalui video yang sudah saya sharekan, itu akan ada perbedaan ya, apa sih yang dimaksud dengan metabolit sekunder dan metabolit primer. Kenapa dikatakan sekunder? Kenapa dikatakan primer? Begitu ya. Nah, karena biosintesis ini merupakan bagian dari proses metabolisme, ya tentunya sesuatu yang tidak boleh tidak terjadi. Berarti harus atau wajib terjadi, karena tentunya dalam hal ini berpengaruh dalam proses kelangsungan hidup dari makhluk hidup tersebut. Jadi kalau tidak ada ini, ya akan mempengaruhi kualitas dari pertumbuhannya, kualitas dari perkembangannya, yang akhirnya akan mempengaruhi apa? Kelangsungan hidupnya. Kembali lagi ke situ ya. Jadi makanya jangan sampai kita tidak memperhatikan proses metabolisme di dalam tumbuhan ya. Tentunya dalam hal ini harus ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya, meskipun sebetulnya semua tergantung dari bagaimana proses itu berlangsung di dalam tumbuhan. Tapi paling tidak ada faktor lingkungan yang ikut mendukung ya, sehingga proses pembentukan metabolitnya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, dalam hal ini tadi sudah saya sampaikan ada dua golongan besar ya, ada metabolit sekunder, ada metabolit primer. Nah, baik, yang pertama akan ada pertanyaan dulu ya, sebelum lebih lanjut memahami arti dari masing-masing metabolit tersebut. Yang pertama ini berkenaan dengan apa itu metabolit primer. Ya, kenapa sih dikatakan primer gitu ya? Silakan nanti bisa dijelaskan dan berikan contohnya ya. Metabolit primer yang itu dihasilkan di dalam tubuh tumbuhan itu apa saja yang memang masuk ke dalam golongan metabolit primer ya. Silakan atas nama Anissa. Kemudian yang kedua atas nama Rizka. Oke, ada atas nama Anissa dan Rizka? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, silakan bisa menjelaskan masing-masing ya apa itu metabolit primer dan berikan contoh. Metabolit primer disebut juga sebagai senyawa fundamental building block atau senyawa pembangun yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri.
Jika terhambat atau tidak dihasilkan akan menyebabkan kematian pada tumbuhan. Contohnya karbohidrat, lemak, asam amino, asam nukleat, polipeptida, dan klorofil. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu izin menjawab. Metabolit primer disebut juga sebagai senyawa fundamental building block. Adalah senyawa pembangun yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Jika terhambat atau tidak dihasilkan akan menyebabkan kematian pada tumbuhan. Contoh dari metabolit primer ini ada karbohidrat, lemak, asam amino, asam nukleat, polipeptida, dan klorofil. Terima kasih, Ibu. Baik, ya. Apa itu metabolit primer ya? Kita lihat dulu pengertian secara umumnya ya. Tadi disebutkan kalau metabolit primer itu sebagai fundamental building. Ya, artinya apa fundamental building itu? Sebagai senyawa pembangun secara penting itu wajib ada di dalam tumbuhan tersebut. Jadi yang menentukan kualitas atau kelangsungan hidup dari suatu makhluk hidup di sini adalah tumbuhan, itu adalah metabolit primer. Karena sangat menentukan secara langsung bagaimana proses pertumbuhannya, bagaimana proses perkembangannya sehingga menjadi tumbuhan yang siap atau tumbuhan yang sudah dewasa. Nah, apa yang terjadi jika di dalam tumbuhan tersebut proses metabolismenya terhambat? Untuk menghasilkan metabolit primer ini ya tentunya akan berdampak negatif ya bagi tumbuhan itu sehingga tidak bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik. Nah, kalau ini berlangsung secara terus-menerus ya tentunya akan berdampak bisa menyebabkan kematian bagi tumbuhan. Jadi memang metabolit primer ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok ya yang wajib ada di dalam tumbuhan. Bahkan harus adanya itu dimulai dari ukuran tunas, ya dari usia tunas. Jadi kalau di usia tunas itu tidak terbentuk atau tidak adanya metabolisme primer ini atau metabolit primer ini, maka tidak akan ada proses pertumbuhan hingga menjadi tumbuhan yang dewasa. Nah, apa saja yang masuk ke dalam metabolit primer? Sebetulnya hampir sama seperti manusia ya. Manusia itu kan ada kebutuhan primer yang sifatnya pokok wajib ada di dalam tubuh. Yang sifatnya adalah makronutrien ya. Apa saja? Ya sama halnya dengan tumbuhan yaitu karbohidrat, protein ya, asam lemak dan lain-lain. Nah, kalau pada tumbuhan mungkin ada metabolit primer tambahan ya yang tidak dimiliki oleh manusia, misalkan seperti klorofil. Karena klorofil ini menjadi bagian yang sangat vital sekali untuk kelangsungan hidup, terutama dalam proses pembuatan makanan atau yang disebut dengan fotosintesis. Ya, jadi memang ini menjadi alasan kenapa metabolit primer itu harus ada, selalu ada gitu ya. Karena dengan adanya metabolit primer ini, kelangsungan hidupnya akan terjaga. Ya. Jadi kalau tidak ada atau berkurang atau terhambat proses pembentukannya ya tentunya pertumbuhannya pun akan terhambat. Misalkan ya tahu sendiri ya kalau kurang nutrisi itu gimana? Kalau manusia itu kan kalau sampai anak-anak mengalami kurang nutrisi kan disebut dengan stunting ya atau pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, sama halnya dengan tumbuhan juga begitu. Mungkin stuntingnya beda ya. Kalau mereka mungkin disebutkannya kerdil gitu ya, yang tidak sesuai dengan usia pertumbuhannya. Makanya memang asupan yang sifatnya primer itu wajib harus ada. Ya. Baik, itu untuk yang metabolit primer ya, beserta dengan contohnya. Nah, sekarang yang kedua metabolit sekunder. Apakah pengertiannya sama dengan yang primer tadi? Ataukah sama juga dengan manfaatnya bagi tumbuhan untuk kelangsungan hidup atau bagaimana? Ya, sekaligus diberikan contohnya. Baik, saya persilahkan di sini yang sudah raise hand atas nama Eka Rizky. Yang kedua, Nasya.
Ada Eka, Rizky, dan Tasya? Ada, Bu. Ada, Bu. Silakan bisa menjelaskan apa itu metabolit sekunder dan berikan contohnya. Baik, Bu, izin menjawab. Metabolit sekunder umumnya bersifat sangat spesifik dalam hal fungsi pertahanan diri, sebagai pertahanan diri, proteksi UV, penyimpan nitrogen, daya tarik organisme lain. Bagi tumbuhan bagi tumbuhan tidak terlalu penting untuk pertumbuhan seperti metabolit primer jika tidak diproduksi dalam jangka pendek tidak menyebabkan kematian. Berbeda dengan hewan, metabolit sekunder tumbuhan lebih banyak terakumulasi di bagian tertentu seperti vakuola, sel-sel atau kelenjar khusus. Kandungan metabolit sekunder tergantung faktor biotik dan abiotik tumbuhan, yaitu suhu, kondisi tanah, iklim, dan cahaya matahari. Cukup, Bu. Baik, Bu, izin melanjutkan. Apa itu metabolit sekunder dan berikan contohnya. Metabolit sekunder umumnya bersifat sangat spesifik dalam hal fungsi, yaitu mempertahankan diri, proteksi UV, penyimpanan nitrogen, daya tarik organisme lain. Yang kedua, bagi tumbuhan tidak terlalu penting untuk pertumbuhan seperti metabolit primer. Jika tidak diproduksi dalam jangka pendek, tidak menyebabkan kematian. Yang ketiga, berbeda dengan hewan, metabolit sekunder tumbuhan lebih banyak terakumulasi di bagian tertentu seperti vakuola, sel-sel atau kelenjar khusus. Yang keempat, kandungan metabolit sekunder tergantung faktor biotik dan abiotik tumbuhan, contohnya suhu, kondisi tanah, iklim, dan cahaya matahari. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama tadi sudah dijelaskan metabolit primer ya. Sekarang yang sekunder. Kalau tadi primer itu mutlak ya, harus ada, kemudian memang penting sekali dalam proses kelangsungan hidup ya. Jadi kalau tidak ada atau terhambat gitu ya, itu akan mempengaruhi kualitas hidup dari tanaman yang terjadi ya. Jadi kalau misalkan sampai ada proses yang mengganggu ya akan berdampak yang sangat serius bagi tanaman tersebut ya. Artinya kehidupannya akan terancam ya, jadi akan mengalami kematian. Nah, bagaimana kalau untuk yang sekunder? Tentu berbeda ya dengan yang primer tadi. Kalau untuk sekunder ini tidak mesti harus ada di awal proses pertumbuhan dari tunas ya. Karena kalau sampai tumbuhan itu pada primernya tidak ada, itu akan berdampak sangat fatal ya. Sedangkan kalau untuk yang sekunder ini di pertumbuhan tunas itu belum muncul. Nah, munculnya nanti kalau sudah dewasa. Artinya apa? Metabolit sekunder ini diprioritaskannya untuk proses pertahanan diri. Ya, untuk perlindungan diri. Karena mengingat tumbuhan kan beda ya dengan hewan yang ketika ada ancaman baik itu dari predator ya, dari cuaca yang tidak baik itu bisa berpindah tempat. Tapi kalau tumbuhan kan tidak bisa. Ya, nanti kalau sampai tumbuhan berpindah tempat, kitanya sebagai manusia yang kebingungan gitu ya, malah pada takut semua gitu. Kok ada tumbuhan bisa berpindah tempat sendiri gitu. Artinya dalam hal ini meskipun tumbuhan tidak punya kemampuan untuk begitu cepat berpindah tempat karena faktor ancaman lingkungan tadi, punya yang disebut dengan metabolit sekunder. Karena metabolit sekunder ini memang dikhususkan untuk melindungi ya, melindungi dari tumbuhan tersebut yang berasal dari lingkungannya yang sifatnya itu mengancam. Baik mengancam dari segi keselamatan predator atau dari zat-zat toksik gitu ya. Karena memang kalau dilihat metabolit sekundernya ini sifatnya pun sudah toksik bagi lingkungan. Lingkungan itu artinya akan ditakuti banyak hewan ya, akan melindungi dari paparan sinar UV ya. Dan ada juga yang memang tujuannya itu untuk menarik
hewan tertentu ya atau organisme tertentu untuk kelangsungan proses reproduksi. Ya, kan kalian sudah pernah belajar IPA tuh dulu ya. Jadi ada tanaman yang proses penyerbukannya dibantu sama hewan, misalkan lebah ya, kumbang dan lain-lain. Nah, bagaimana mereka bisa tertarik dengan tanaman tersebut? Apakah tiba ujuk-ujuk ada datang? Enggak lah. Semua pasti ada pemicunya. Nah, pemicunya adalah yang metabolit sekunder itu yang memberikan rangsangan, misalkan dari aroma, ya, dari rasa, yang itu akan meningkatkan daya tarik tersendiri bagi organisme lain untuk hinggap, ya, terutama di bagian bunga. Nah, itu. Jadi ini adalah cara bagaimana tanaman itu bisa mempertahankan diri. Artinya, kalaupun toh memang belum dihasilkan metabolit sekunder, itu tidak akan berpengaruh dari kelangsungan hidup seperti metabolit primer ya. Jadi tidak akan menyebabkan kematian ya, terutama dalam jangka yang pendek. Tapi kalau dalam jangka yang panjang ya tentunya apapun yang terancam gitu ya karena faktor lingkungan yang bisa membahayakan. Tapi kalau dalam jangka pendek itu tidak akan sefatal ya kalau misalkan itu adalah metabolit primer. Nah, sebetulnya pada hewan pun atau manusia pun ya, itu kan metabolit akan terus dihasilkan ya dari proses metabolisme gitu ya. Tapi dalam hal ini memang ada perbedaan secara prinsip ya, metabolisme makhluk hidup hewan dan makhluk hidup tumbuhan ya. Kalau pada tumbuhan ya, metabolit sekundernya ini banyak terakumulasi atau dihasilkan di bagian sel ya. Di sel itu ada yang disebut dengan vakuola ya. Jadi vakuola ini kayak rongga kosong, tapi nanti pemanfaatannya itu untuk menyimpan hasil dari metabolit sekunder. Jadi kalau misalkan kalian akan mendapatkan manfaat dari suatu tanaman, misalkan dari daun gitu ya, berarti kan sel-sel daun itu kan sudah dipastikan mengandung metabolit sekunder yang nantinya bisa kita manfaatkan. Nah, biasanya juga kan daun-daun yang memang sudah dewasa ya, bukan daun yang baru mekar tunasnya gitu ya, bukan. Karena kalau masih begitu muda itu tidak bisa kita peroleh metabolit sekundernya. Karena pada prinsipnya metabolit sekunder itu dihasilkan ketika tanaman itu sudah dewasa ya. Akar, batang, daun, bunga itu sudah terbentuk. Ya, jadi tidak seperti metabolit primer yang memang dari awal itu harus sudah ada. Nah, oleh karena itu juga perlu menjadi perhatian ya. Tadi itu kan memang kondisi tanaman kan beda-beda ya. Ada yang metabolit sekundernya itu kadarnya banyak, ada yang sedikit ya. Kemudian ada yang lambat proses pembentukannya, ada yang lebih cepat. Nah, semua itu tergantung dari apa? Dari faktor yang mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal. Ya, kalau secara internal kaitannya dengan proses biologis ya. Kalau secara eksternal ya dengan lingkungan. Misalkan tempat tumbuhnya ada di dataran tinggi atau dataran rendah misalkan. Atau kondisi iklimnya. Atau ada tidaknya cahaya matahari itu juga berpengaruh dengan metabolit sekunder yang dihasilkan. Makanya kalau kita ingin mendapatkan tanaman yang berkualitas seperti apa yang kita inginkan untuk mendapatkan sesuatu yang memang jumlahnya besar ya kadar dari metabolit sekundernya, berarti kita harus mengupayakan tumbuhan itu sudah tumbuh dengan baik di lingkungan yang mendukung begitu. Makanya biasanya kalau di industri-industri yang sudah mengembangkan bahan alam untuk bahan utama dalam proses pembuatan produk mereka, itu mereka nggak akan ngasal ngambil bahan baku, nggak akan ngasal dari pinggir jalan yang kita nggak tahu gimana riwayat kehidupannya, asal usulnya, itu nggak akan mau semudah itu karena akan mempengaruhi kualitas. Mana udah habis biaya banyak, hasilnya lebih sedikit, kan sangat disayangkan. Makanya biasanya mereka sudah mengontrak
petani tertentu yang sudah diberikan bekal bagaimana cara menanamnya dengan baik, diberikan support lingkungan yang baik, nutrisi, air, dan lain-lain. Kenapa? Karena untuk mendukung supaya tanaman itu bisa menghasilkan metabolis sekunder yang berkualitas. Sehingga nanti ketika kita proses ekstraksi untuk mendapatkan senyawa yang terkandung di dalam tanaman itu nggak zonk, ya, artinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi memang faktor lingkungan itu berpengaruh penuh ya untuk menentukan kualitas dari suatu tanaman. Jadi tidak cuma sekedar memanfaatkan yang ada, tapi kita harus tahu bagaimana kualitas hidup dari tanaman tersebut. Ya. Oke, itu perbedaannya ya antara metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, ini sebagai gambaran untuk skema ya. Fungsi dari metabolit sekunder ya pada tumbuhan itu macam-macam. Bisa sebagai pertahanan, ya, bisa sebagai proteksi terhadap sinar UV atau paparan sinar matahari yang berlebih, atau sebagai daya tarik ya. Kalau sebagai pertahanan itu ya sebagai pelindung dari apapun yang mengancam keselamatan dari tanaman itu. Misalkan dari ancaman predator ya, bisa dalam bentuk serangga, moluska atau lain-lainnya ya, karena memang metabolis sekunder ini tuh banyak nggak disukai sama predator-predator, baik itu aromanya maupun rasanya ya, karena mungkin dominan lebih pahit ya, jadi tidak disukai, jadi tanaman tidak jadi memakan tanaman tersebut, jadi ya bebas lah, lolos gitu kan dengan adanya metabolit sekunder. Terus pelindung juga untuk ancaman infeksi mikroba. Nah, mikroba ini tuh nggak cuma nyari targetnya tuh manusia dan hewan, tumbuhan pun juga menjadi sasaran empuk bagi mikroba. Ya, jadi dengan adanya metabolit sekunder itu akan membuat si bakteri contohnya ya itu tidak akan bisa bertahan lama di tumbuhan tersebut karena senyawa metabolit sekunder itu dominannya memiliki aktivitas antibakteri yang memang itu bisa menghancurkan tubuh bakteri. Nah, itu loh yang mau kita ambil sebetulnya, ya kan? Bagaimana kita bisa mensintesis dari suatu senyawa yang itu dari tanaman dengan kemampuannya yang banyak itu tadi sebagai perlindungan, pertahanan ya, sebagai senyawa yang ditakuti sama mikroba itu kan artinya bisa jadi apa? Sumber alam untuk antibiotik alami kan begitu. Ya, ketika seseorang mengkonsumsi suatu tanaman yang mengandung senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri ya otomatis bisa meminimalisir terjadinya proses infeksi kan begitu. Nah, kemudian yang lain-lainnya ya misalkan seperti daya tarik ya ini sudah saya jelaskan tadi ya karena ada beberapa jenis tanaman yang proses penyerbukannya itu tidak bisa berlangsung sendiri. Jadi harus butuh ada keterlibatan hewan lain atau organisme lain ya dengan daya tariknya itu tadi metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan. Oke. Selanjutnya nah tadi sudah diuraikan apa manfaat metabolit sekunder, apa itu metabolit primer, apa itu metabolit sekunder ya. Nah, sekarang kalian harus bisa memberikan penjelasan ya, apa sih manfaat dari metabolit sekunder bagi manusia? Tadi itu kan dijelaskan bagi tumbuhan itu sendiri ya, metabolis sekundernya itu untuk perlindungan, untuk pertahanan ya, kemudian untuk daya tarik organisme lain. Nah, sekarang bagi manusia. Ini manusia ini maunya diperhatikan terus ini ya, harus tersedia suplainya gitu ya. Jadi tumbuhan ini bisa dijadikan suplai yang sangat melimpah ya. Yang penting harus ada upaya untuk pelestarian. Tapi kalau tidak ada upaya itu ya sama aja, semuanya akan segera punah gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar memanfaatkan, bagaimana kita bisa melestarikan ya, menumbuhkan kembali, begitu seterusnya ya. Digunakan, tumbuhkan, digunakan, ditumbuhkan, jadi tidak akan pernah habis. Tapi kalau hanya menggunakan terus-menerus tanpa ada upaya pelestarian, ya nggak usah nunggu lama, semua akan segera berakhir. Apalagi semua berbondong-bondong untuk mengambil bahan alam tersebut. Ya.
Nah, sekarang apa sih manfaat metabolis sekunder bagi manusia? Kalau memang manusia ini mau memanfaatkan metabolis sekunder itu apa manfaatnya ya? Dan berikan contoh golongan senyawanya, contohnya saja ya. Baik, saya persilahkan di sini atas nama Feby, kemudian Bilkis. Ada Feby dan Bilkis? Ibu. Oke, silakan bisa memulai menjawab. Izin menjawab, dari berbagai penelitian dibuktikan bahwa banyak metabolit sekunder yang memiliki efek farmakologi. Contohnya, yang pertama senyawa digitoksin itu digitalis untuk terapi gangguan jantung, dan senyawa triterpene itu asam asiatat dan madekasat dalam sentral asiatica yang memiliki efek meningkatkan kemampuan daya ingat pada anak. Terima kasih, Bu. Izin menjawab. Dari berbagai penelitian dibuktikan bahwa banyak metabolit sekunder yang memiliki efek farmakologi. Contohnya senyawa digitoksin, digitalis purpurea untuk terapi gangguan jantung, dan senyawa triterpene, asam asiatat atau madekasat dalam centella asiatica memiliki efek meningkatkan kemampuan daya ingat pada lansia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya ya. Yang lain harapannya juga bisa ikut menyimak ya dari setiap jawaban yang diberikan. Jadi nanti sama-sama bisa menilai juga apakah sudah sesuai atau belum, kan begitu ya. Nah, kemudian ini berkenaan dengan apa sih manfaat metabolis sekunder bagi manusia gitu kan, yang kita ini sebagai pengguna ya, yang akan memanfaatkan sumber bahan alam yang itu salah satunya dari tanaman. Tentu akan menjadi alasan yang kuat kalau kita sudah tahu di dalam tanaman itu ada apa yang mau kita ambil. Tapi kalau kita belum tahu di dalamnya ada apa yang kita ambil itu gabut banget ya. Artinya kita belum jelas tujuan kita apa. Jangan-jangan hanya ingin merusak saja tanpa ada dampak positifnya. Nah, itu sangat tidak diperkenankan ya. Jadi harus tahu dulu apa yang akan kita ambil, apa yang akan kita peroleh gitu ya dari tanaman tersebut. Ada zat apa sih di dalamnya yang itu bisa memberikan efek positif ya, memberikan manfaat terutama di bidang kesehatan. Nah, ini akan saya sampaikan secara umum ya. Dan contohnya pun juga yang biasa kalian baca gitu ya, atau yang memang sudah biasa kalian lihat contoh tanamannya apa gitu. Nah, yang jelas metabolit sekunder ini kenapa kita bisa memanfaatkan? Ya karena memang ada aktivitas yang bisa dilakukan oleh senyawa itu terhadap sesuatu yang sedang kita musuhi. Misalkan seperti mikroba gitu ya, atau penyakit-penyakit tertentu yang ada di dalam tubuh kita yang itu kalau tidak ada upaya untuk mengurangi akan semakin terus meningkat ya. Makanya dengan adanya nilai plus dari tanaman tersebut ya itu akan menjadi support tersendiri. Karena apa? Karena ada efek farmakologi itu tadi. Apakah dia sebagai aktivitas antibakteri, aktivitas anti jamur ya, atau aktivitas antivirus dan lain-lain. Ya, anti diabetes misalkan. Atau bisa menurunkan tekanan darah kalau untuk pasien yang hipertensi dan lain-lain ya. Tentunya dalam hal ini sudah ada riset yang mendukung ya, riset yang telah benar-benar membuktikan baik secara praklinisnya maupun secara klinisnya. Nah, apa saja senyawa yang sudah ditemukan dan sudah banyak digunakan untuk obat? Salah satunya ya
ada senyawa digitoksin. Digitoksin ini diambil dari apa? Tanaman Digitalis purpurea ya. Pada gambar ini. Jadi kalau kalian pernah lihat di pekarangan rumah atau di kebun ada bentuk gambar seperti ini ya, ini adalah salah satu tanaman yang sudah dimanfaatkan ya sebagai obat untuk terapi gangguan jantung. Nah, itu ya. Kemudian ada senyawa triterpen ya atau asam asiatat. Ini diambil dari tanaman apa ini? Ada yang tahu ini? Ini adalah tanaman Centella asiatica. Ada yang tahu ini tanaman apa? Pegagan, Bu. Pegagan, betul sekali ya. Apalagi pegagan sekarang ini sudah banyak banget ya digunakan terutama untuk kosmetik karena kemampuannya itu dapat memberikan antioksidan bagi kulit, meregenerasikan kulit dan lain-lain ya. Kan juga sudah banyak ya diperjualbelikan teh dari daun pegagan, jadi sudah dibentuk teh di pouch-pouch itu ya seperti teh-teh yang dijual itu kan. Ya memang kelemahannya sih adalah dirasa ya atau di aroma. Karena kebanyakan orang memang apalagi yang tidak familiar dengan jamu ya, itu akan sangat asing sekali dengan aroma-aroma herbal ya. Banyak yang nggak suka dengan baunya. Tapi sebetulnya semua bisa dinetralisir ya dengan tambahan-tambahan tertentu yang tentunya jangan sampai yang kimiawi. Misalkan teh pegagan dikasih aroma melati, kan aromanya jadi wangi kayak melati. Ya. Misalkan kayak daun teh yang pada umumnya itu kan sebetulnya aromanya nggak ada melati-melatinya loh. Ya kan, aromanya kan ya daun gitu. Tapi ada inovasi supaya untuk menetralisir aromanya yang mungkin ada yang nggak suka. Nah, itu diberikan apa? Bunga melati. Tapi kan namanya bukan teh melati, namanya tetap teh gitu ya. Artinya dalam hal ini bunga melatinya hanya sebagai pewangi saja secara alami. Sama pegagan pun begitu. Jadi kalau misalkan mau buat teh pegagan ya kalau nggak suka dengan aromanya ya ditambahin aja aroma-aroma tambahan untuk menarik ini aja daya tarik aja supaya kita tidak enggan untuk meminumnya gitu ya, apalagi kita generasi yang saat ini sudah tidak sudah tidak terbiasa gitu ya minum jamu setiap harinya gitu. Mungkin bisa dihitung dengan jari lah dalam satu kelas ini satu minggu itu berapa kali minum jamu gitu ya. Ya nggak usah jamu-jamu yang berat, apalagi jamu-jamu yang bungkus-bungkus bukan. Tapi jamu-jamu yang memang dibuat dari rempah-rempahan ya atau rimpang-rimpangan gitu ya. Nggak usah yang neko-neko misalkan seperti kunyit asam, beras kencur. Nah itu ya, itu kan sudah sangat minim sekali masyarakat kita yang meminum jamu. Kecuali bagi kita yang sering ke pasar tradisional ya, itu pun kadang sering dilewatin aja. Padahal dengan konsumsi itu paling tidak bisa menetralisir zat-zat toksik yang ada di dalam tubuh kita. Tapi dengan catatan ya, proses pembuatannya harus higienis, kemudian kadar gulanya tidak terlalu berlebih. Kan ada itu ya, hanya ingin supaya menarik minat pembeli, dibuat manis banget ya, persis kayak sirup gitu kan. Nah, akhirnya zat jamunya dapat, tapi akhirnya apa? Meningkatkan kadar glukosa di dalam darah, terutama bagi mereka yang memang sudah ada potensi diabetes. Ya, jadi memang harus hati-hati. Herbal ya herbal gitu. Artinya sesuatu yang bersifat alami ya kita jaga kealamiannya, tidak perlu sesuatu yang ditambah-tambahkan atau mereka-reka gitu. Oke itu ya ini contoh saja karena yang lainnya banyak banget jenis-jenis tanaman yang sudah diidentifikasi senyawanya apa, aktivitasnya bagaimana ya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Nah, ini saya tunjukkan aja ya dari jurnal penelitian ya bahwasanya memang sudah begitu sangat berjibun ya jumlahnya melimpah gitu ya senyawa-senyawa yang sudah berhasil diidentifikasi, sudah diisolasi yang tentunya sudah bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan terutama ya. Sebetulnya tidak cuma kesehatan ya, dari segi pangan, pertanian, peternakan dan lain-lain itu juga sudah banyak yang menggunakan metabolis sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan ya. Nah, ini contoh ya hasil riset
jumlah metabolit sekunder yang sudah diisolasi. Diisolasi itu sesuatu yang diambil dari suatu bahan alam, tapi sifatnya tuh sudah spesifik ya, sudah tunggal gitu ya. Tapi kalau masih dalam tahap ekstraksi, itu masih berlaku umum, artinya semua jenis golongan itu masih ada di situ. Tapi kalau isolasi itu benar-benar tunggal. Apa sih yang mau kita ambil? Misalkan contoh senyawa metabolit sekunder itu ada alkaloid ya, ada monoterpen, ada sesquiterpen, ada flavonoid. Nah, itu adalah sifatnya sudah tunggal. Tapi kalau yang sifatnya belum spesifik, ya itu masih gabung-gabung dengan senyawa-senyawa yang lainnya. Dan itu pun sebetulnya kalau berbicara masalah golongan senyawa, alkaloid itu kan golongan senyawa ya, artinya masih dalam bentuk skala yang besar. Karena alkaloid itu jenisnya macam-macam. Ya, jadi kalau sudah diisolasi dalam bentuk spesifik ya mungkin sudah berbeda walaupun dalam satu golongan besar yang sama ya. Oke, nah ada juga golongan-golongan senyawa metabolit sekunder yang sudah berhasil ditemukan ya. Ada yang disebut dengan nikotin ya, kanavanin, linamarin ya, glukobrasisin, emodin, ada quercetin ya. Ini adalah senyawa-senyawa yang sifatnya sudah spesifik ya dari golongan senyawa yang besar. Misalkan nikotin itu kan spesifik. Golongan besarnya apa? Alkaloid. Jadi alkaloid itu nggak cuma satu jenis nikotin, itu bukan. Ada jenis-jenis lainnya lagi yang masuk ke dalam alkaloid. Ini contohnya, salah satunya adalah nikotin. Begitu pula dengan quercetin misalkan. Quercetin ini pun juga bukan satu-satunya bagian dari flavonoid, karena flavonoid itu masih skala besar ya, masih golongan besar. Jadi salah satunya itu ada quercetin yang memang sudah banyak dimanfaatkan di bidang kesehatan. Dan ini lain-lainnya ya. Nah, untuk sesuatu yang bisa kalian pahami ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan kualitas metabolit sekunder yang dihasilkan ya, itu tidak sembarangan untuk mencari sumber baku atau sumber bahan baku ya, tidak asal comot di pinggir jalan yang penting tanamannya itu, bukan. Tapi memang betul-betul kita bisa memantau dari awal hingga panen ya, karena memang itu sangat menentukan kualitas dari metabolit yang akan dihasilkan. Kenapa? Karena ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan kualitas yang baik ya dari metabolit sekundernya. Yang pertama kualitas apa? Bibit ya. Jadi jangan sembarangan. Makanya jangankan tumbuhan ya, kita aja kan memperhatikan bibit, bebet, bobot gitu ya. Dari bibitnya, dari keturunannya gitu ya. Bagaimana kualitas keturunannya ini menghasilkan apa hasil yang seperti apa gitu ya. Jadi memang harus jelas ya. Kemudian lingkungan tempat dia tumbuh apakah sudah mendukung? Bagaimana kebutuhan airnya, bagaimana pemenuhan nutrisinya dan lain-lain ya. Atau juga ada perlakuan untuk pemberian pupuk misalkan ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja secara alami, tapi ada treatment pemberian pupuk yang itu kaitannya dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan seperti itu. Atau yang terakhir adalah waktu panen. Jadi tidak boleh sembarangan kita memanen tanaman yang kita inginkan. Ah, udahlah ini kayaknya udah tumbuh dengan baik, udah saya panen aja. Padahal belum dewasa. Makanya kita harus tahu referensinya. Karena setiap tanaman itu masa usia panennya berbeda-beda. Misalkan jahe itu berapa lama gitu ya. Kemudian jambu biji yang mau diambil daunnya seperti apa ya. Apakah warnanya yang hijau, apakah warnanya yang agak lebih muda. Nah, itu kan semua ada referensinya. Karena mempengaruhi dari kualitas yang diperoleh dari tanaman tersebut. Jadi memang tidak boleh
sembrono gitu ya, asal yang penting tanamannya sama, enggak, karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Kan sangat disayangkan ya, kita sudah mengeluarkan biaya yang lumayan besar, ujung-ujungnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sangat membahayakan sekali. Makanya dalam hal ini harus ada upaya yang itu saling gitu ya. Ketika kita ingin mendapatkan tanaman yang sehat, ya tentu kita berupaya untuk menyehatkan tanaman tersebut, apalagi tanaman itu ada di sekitar kita ya. Oke, itu berkenaan dengan metabolit sekunder. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, lebih khusus untuk membahas metabolit primer ya. Untuk berikutnya nanti kita akan membahas tentang yang sekunder setelah primernya selesai. Oke, sekarang yang pertama tadi disebutkan salah satu contohnya metabolit primer itu adalah karbohidrat. Nah, berarti kita akan bahas karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu apa pengertiannya ya, kemudian contoh tumbuhannya itu apa, kemudian manfaat di bidang kefarmasian itu apa. Ada nggak sih manfaatnya karbohidrat di bidang kefarmasian? Nah, coba nanti bisa dijelaskan ya. Yang pertama, atas nama Eni Maria. Ada Eni Maria? Hadir, Bu. Oke, kemudian yang kedua ada Sabrina. Hadir, Bu. Oke, baik, silakan Maria dan Sabrina untuk bisa menjelaskan. Izin menjawab, karbohidrat itu simplisia yang mengandung karbohidrat, banyak dimanfaatkan di bidang kefarmasian, termasuk industri makanan dan minuman. Selain sebagai bahan aktif farmakologis, senyawa golongan karbohidrat merupakan bahan yang diperlukan dalam formulasi berbagai bentuk sediaan obat, makanan, minuman, dan perbekalan farmasi lainnya. Secara umum, karbohidrat merupakan kandungan zat aktif yang selalu ada pada tanaman, terutama pada tanaman yang mampu melakukan proses fotosintesis. Menurut Farmakope, karbohidrat diartikan sebagai semua bentuk senyawa yang terdiri dari monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Terima kasih, Bu. Ibu izin menjawab. Karbohidrat. Simplisia yang mengandung karbohidrat banyak dimanfaatkan di bidang kefarmasian, termasuk industri makanan dan minuman. Selain sebagai bahan aktif farmakologis, senyawa golongan karbohidrat merupakan bahan yang diperlukan dalam formulasi berbagai bentuk sediaan obat, makanan, minuman, dan perbekalan kefarmasian lainnya. Pengertiannya, secara umum karbohidrat merupakan kandungan zat aktif yang selalu ada pada tanaman, terutama pada tanaman yang mampu melakukan proses fotosintesis. Menurut Farmakope, karbohidrat diartikan sebagai semua bentuk senyawa yang terdiri dari monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida. Kegunaan karbohidrat dalam farmasi sebagai zat pembantu, pemberi bentuk pengisi pada sediaan kapsul dan tablet, bahan pemanis, pensuspensi kultur media bakteri. Berbagai karbohidrat dan turunannya dapat berperan sebagai bahan obat. Contohnya pektin yang digunakan untuk pengobatan diare. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa beberapa jenis karbohidrat memiliki efek farmakologis sebagai imunostimulan dan pencegah kanker. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah karbohidrat. Tadi disebutkan karbohidrat ini menjadi bagian dalam metabolit primer ya. Artinya memang wajib ada di dalam tumbuhan dari awal proses pertumbuhan ya. Jadi inilah yang mendukung terjadinya kelangsungan hidup yang baik ya. Jadi tanpa adanya karbohidrat ya itu akan sulit bisa mencapai kualitas pertumbuhan yang baik.
Nah, yang jelas karbohidrat itu dihasilkan oleh semua jenis tumbuhan, ya, karena nggak ada tumbuhan yang tidak menghasilkan karbohidrat, ya. Kalau sampai ada ya berarti kayaknya nggak bisa berumur panjang gitu kan. Ini kan selalu ada, tapi ada beberapa jenis tanaman yang memang karbohidrat ini menjadi cadangan makanan. Artinya dia disimpan dalam tempat tertentu dan kita sebagai manusia bisa memanfaatkan. Jadi ikut nebeng gitu ya. Selain memang itu dibutuhkan utama bagi tumbuhan untuk tumbuh. Tapi ada juga yang disimpan yang akhirnya kita bisa memanfaatkan. Terutama di bidang kefarmasian gitu ya. Nah, apa saja yang bisa dimanfaatkan gitu ya? Ya kita lihat dulu jenis-jenis karbohidratnya apa karena setiap jenis memiliki manfaat yang berbeda-beda. Karena memang kalau kita berbicara masalah manfaat, terutama kesehatan ini sangat luas ya di bidang kefarmasian sendiri untuk obat-obatan, kemudian untuk makanan, minuman dan lain-lain yang memang itu banyak memanfaatkan dari unsur-unsur karbohidrat. Ya. Yang jelas karbohidrat ini memang harus dipahami dulu ya, karena menurut farmakope itu karbohidrat itu diartikan sebagai semua bentuk senyawa yang terdiri dari beberapa jenis. Ada yang disebut dengan monosakarida, ada yang disebut dengan disakarida, ya, trisakarida dan polisakarida. Tentunya ini berdasarkan karakteristik masing-masing dari senyawa-senyawa tersebut, ya. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan detail lagi ya masing-masing karena saya yakin kalian sudah memperolehnya itu di mata kuliah dasar ya. Seperti kimia organik, kimia dasar, itu pasti sudah dapat materi tentang penggolongan karbohidrat, penggolongan protein atau lemak ya dan lain-lain ya. Ini hanya sekedar mengulang saja karena memang ini juga masuk ke dalam bagian materi untuk metabolit primer karbohidrat. Nah, ini beberapa contoh ya yang memang sering atau sudah kita manfaatkan untuk cadangan karbohidratnya ya, yang memang sudah tersimpan dengan baik. Contohnya seperti buah alpukat ya. Kemudian daun stevia ini sebagai sumber gula gula yang aman untuk kesehatan ya. Kemudian ada batang tebu. Ini yang kaitannya untuk gula yang biasa kita gunakan sehari-hari ya. Ini adalah contoh-contoh tanaman yang memang menghasilkan karbohidrat tinggi ya, yang sudah memang diprioritaskan untuk penghasil karbohidrat begitu ya. Selain untuk kepentingan tumbuhan itu sendiri, juga bisa dimanfaatkan untuk makhluk hidup lainnya seperti manusia. Nah, kalau berbicara masalah kegunaan ya sebetulnya untuk metabolit primer ini tidak diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan obat ya. Nanti bisa rebutan sama kebutuhan primer manusia gitu. Kalau bisa sih tidak digunakan sepenuhnya karena nanti bisa overlap dalam pemanfaatan. Jadi kalau memang karbohidrat bisa digunakan sebagai makanan pokok bagi manusia ya tidak perlu digunakan untuk yang lainnya. Nanti bisa rebutan gitu ya, mana makanan pokok, mana untuk obat. Kalau bisa untuk obat ini yang memang bukan metabolit primer ya, yang memang bukan digunakan secara pokok oleh manusia ya. Tapi ada beberapa yang memang memanfaatkan karbohidrat tapi bukan sebagai bahan baku obatnya. Misalkan dalam proses pembuatannya gitu ya. Misalkan butuh sediaan dalam bentuk kapsul yang atau tablet yang memang itu butuh pengisi, itu diambil dari zat karbohidratnya atau sebagai bahan pemanis ya atau pembentuk suspensi. Nah, atau kultur media bakteri yang kemarin saya sampaikan di mata kuliah mikrobiologi. Karena semuanya itu harus mengandung karbohidrat sebagai unsur makro yang diperlukan oleh pertumbuhan bakteri. Mungkin itu yang bisa dimanfaatkan dari karbohidrat, tapi tidak sepenuhnya untuk kebutuhan obat ya. Kalau untuk obat biasanya diprioritaskan untuk yang metabolit sekunder ya, bukan metabolit primer. Nah,
Berbicara masalah struktur karbohidrat ya, ini saya tidak perlu panjang-panjang menyampaikan ya, karena pokoknya saya sudah yakin kalian sudah dapat materi itu di mata kuliah yang lain. Saya hanya mengingatkan saja apa sih bedanya karbohidrat, lemak sama protein gitu ya. Yang jelas karbohidrat ini ciri khasnya dia berupa polimer alami ya, yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan dari proses fotosintesis dan memiliki unsur-unsur yang wajib ada dalam pembentuk karbohidrat. Apa aja itu? Karbohidrat harus ada unsur karbon, itu yang pertama, hidrogen itu wajib ya, dan oksigen. Nah, ini kalau ada satu saja yang tidak ada ya tidak akan membentuk karbohidrat. Makanya punya karbohidrat itu punya rumus umum ya. Rumus umumnya adalah CnH2ON. Jadi tergantung berapa jumlah N-nya begitu. Nah, tentunya dalam hal ini sangat berpengaruh dalam proses penamaan karbohidrat ya. Nah, di sini ada penggolongan ya dari karbohidrat itu ada monosakarida, ada disakarida sama polisakarida. Silakan bisa kalian jelaskan dulu secara prinsip bedanya apa sih? Satunya disebut mono, satu disebut di, satunya disebut poli. Padahal semuanya itu masuk ke dalam karbohidrat ya. Silakan bisa dijelaskan. Atas nama Septiana. Hadir, Bu. Kemudian atas nama Nida. Ada Nida? Ada, Bu. Ya, silakan bisa dijelaskan apa itu bedanya monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Baik, Bu, izin menjawab. Monosakarida yaitu jenis karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada dua, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Yang pertama, aldosa, misal glukosa memiliki gugus aldehid pada salah satu ujungnya. Yang kedua, ketosa atau fruktosa biasanya memiliki gugus keto pada atom C2. Izin menjawab, Bu. Berdasarkan jumlah unit gula, monosakarida terdiri atas 1 unit gula tunggal, disakarida terdiri dari 2 unit gula yang terikat bersama, dan polisakarida terdiri atas banyak unit gula yang terikat bersama dan membentuk sebuah rantai panjang. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya kalau ditanya apa bedanya monosakarida, disakarida, dan polisakarida itu sebetulnya sudah ada clue-nya ya. Ya ini di bagian depannya ini mono, ini di, ini poli ya. Sebetulnya sudah bisa dilihat dari kata depannya itu. Monosakarida berarti ini jenis karbohidrat yang sifatnya jauh lebih sederhana atau paling sederhana. Kenapa? Karena apa namanya terdiri dari satu gugus gitu ya. Dan memang dalam hal ini sangat berbeda dengan yang disakarida dan poli. Di itu berarti terdiri dari 2, kalau poli berarti terdiri dari banyak atau lebih dari 2. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat contohnya yang pertama adalah monosakarida ya. Jadi jenis monosakarida ada 2. Ya, ada yang jenisnya aldosa, ada yang jenisnya ketosa. Ya, semua tergantung dari jenisnya apa. Makanya tadi sifatnya dia mono ya, kalau enggak aldosa ya ketosa. Contohnya kalau yang aldosa ini jenisnya adalah glukosa.
ya, karena dia memiliki gugus aldehid pada salah satu ujungnya. Sedangkan kalau untuk yang ketosa, contohnya adalah fruktosa, karena memiliki gugus keto, ya, satunya gugus aldehid, satunya keto, ya, yang memang itu berbeda. Jadi kalau untuk glukosa itu termasuk monosakarida, fruktosa juga monosakarida, hanya berbeda gugusnya. Ya, kalau glukosa gugusnya adalah aldosa, kalau fruktosa gugusnya adalah ketosa. Nah, kemudian jumlah atom C yang tadi disebutkan di awal itu sangat berpengaruh dengan proses penamaannya. Biasanya penamaan dari karbohidrat itu berdasarkan atom C-nya. Ya, kalau atom C-nya itu ada 3, ini bisa dilihat ya pada gambar ya. Contohnya ada C3H6O3. Ini C-nya ada 3, maka namanya adalah triosa. Ya, kalau C-nya 4 berarti namanya tetrosa. Kalau C-nya 5 ya pentosa, C-nya 6 heksosa. Nah, jumlah atom C dalam monosakarida itu kisarannya 3 sampai 9 buah ya. Namun kalau pada tumbuhan memang berbeda ya, karena kan kita ngambilnya dari jenis tumbuhan ya, yang itu banyaknya dari buah ya, atau dari batang atau dari akar, tergantung dari tanaman tersebut banyak menyimpan cadangan makanannya tuh di mana gitu. Jadi kalau pada tumbuhan itu kisarannya 5 sampai 7 buah ya. Misalkan kalau dia memiliki 5 atom C ya atau disebut dengan pentosa, itu contohnya ada arabinosa, silosa, ribosa, deoksiribosa. Nah, kalau ada yang 6 atom C atau heksosa, itu contohnya ada glukosa, fruktosa, galaktosa, ramnosa, dan manosa. Ini jenis-jenis dari yang memiliki atom C sejumlah 6 ya pada monosakarida. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh monosakarida. Yang pertama adalah glukosa. Ini memang tidak saya sampaikan semua jenis contoh-contohnya karena terlalu banyak, tapi saya ambil yang sering dimanfaatkan di bidang kefarmasian. Ya, memang saya prioritaskan memang yang banyak digunakan di bidang kefarmasian. Salah satunya adalah glukosa. Ya, silakan diberikan penjelasan berkaitan dengan glukosa itu apa, sumbernya dari mana, ya, kegunaannya untuk apa. Saya persilahkan atas nama Sandy. Kemudian ada Retno. Ada Sandy dan Retno? Ada, Bu. Ya, silakan. Ibu izin menjawab. Untuk pengerjaan glukosa merupakan monosakarida heksosa, yaitu hasil utama fotosintesis. Memiliki bentuk alami yang dinamakan juga dekstrosa, terutama pada industri pangan. Glukosa biasanya diperoleh dengan hidrolisis dari amilum, mengandung satu molekul air atau anhidrat dengan rumus umum C6H12O6H2O, dan merupakan aldehida yang mengandung gugus minus COH. Kemudian sumber glukosa itu berasal dari contohnya seperti buah anggur, ceri, stroberi, blueberry, dan buah lain. Kemudian kegunaannya yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh, pemasok karbon dalam sintesis protein dalam tubuh, penghambat kristalisasi, bahan dalam industri fermentasi, industri pasta gigi, pembuatan kembang gula, dan es krim. Kemudian larutan antikoagulan untuk menyimpan darah, sebagai makanan yang dimasukkan secara olah, injeksi, suputan, dan intramuskular, dan sebagai pengganti laktosa. Terima kasih. Baik, Bu, izin menjawab. Yang pertama, glukosa. Glukosa adalah monosakarida heksosa atau hasil utama fotosintesis. Bentuk alami di glukosa dinamakan juga dekstrosa, terutama pada industri pangan. Glukosa atau gula yang biasanya diperoleh dengan hidrolis dari amilum, ya, mengandung satu molekul air atau anhidrat dengan rumus umum C6H12O6H2O. Glukosa merupakan aldehida atau mengandung gugus CHO. Glukosa merupakan aldehida yang mengandung CHO. 5 karbon dan 1 oksigennya membentuk cincin yang dinamakan cincin piaranosida. Sumber glukosa yaitu buah anggur, ceri, stroberi,
dan buah lain. Sifat glukosa berupa kristal hidrat larut dalam air dan rasa manisnya lebih rendah 25% dibandingkan gula sukrosa atau gula pasir. Kegunaannya yang pertama sebagai sumber energi tubuh, yang kedua pemasok karbon dalam sintesis protein dalam tubuh, yang ketiga penghambat kristalisasi, yang keempat bahan dalam industri fermentasi, industri pasta gigi, pembuatan kembang gula, es krim, dan lain-lain. Yang kelima larutan untuk menyimpan darah sebagai makanan yang dimasukkan secara oral, injeksi subkutan dan IV, dan sebagai pengganti laktosa. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih juga atas jawabannya. Tadi sudah disebutkan ya, glukosa itu merupakan salah satu contoh monosakarida, ya, yang memang sifatnya ini umum ya. Secara umum memang dihasilkan oleh tumbuhan yang itu dapat diperoleh dari proses fotosintesis. Karena kan setiap tumbuhan pasti berfotosintesis kan. Jadi sudah dipastikan akan menghasilkan apa yang disebut dengan glukosa. Nah, kalau dilihat dari sumbernya ya, tentunya ya semua jenis tanaman yang menghasilkan glukosa itu masuk ke dalam penghasil glukosa. Tapi memang lebih diprioritaskan yang menyimpan itu sebagai cadangan makanan. Artinya ada sesuatu yang berlebih yang itu bisa kita manfaatkan ya, karena memang dalam hal ini kan tujuannya untuk memberikan manfaat ya, bisa dimanfaatkan di bidang kesehatan, bidang kefarmasian dan lain-lain, pangan dan lain-lain ya. Nah, sifat dari glukosa ini berupa kristal monohidrat ya, dia sifatnya larut dalam air dan rasanya manis ya. Dan kalau dilihat dari kadar manisnya memang dia lebih rendah ya ketimbang gula sukrosa ya. Jadi yang kalian makan, kalian minum untuk sehari-hari itu bukan glukosa ya, itu adalah sukrosa. Sukrosa yang banyak ditemukan pada gula pasir ya. Jadi dia rasanya jauh lebih manis. Tapi kalau glukosa itu sendiri sebetulnya dia lebih rendah ya kadar manisnya. Nah, kegunaannya apa? Ya untuk sumber energi itu jelas ya. Kemudian sebagai pemasok karbon, unsur karbon ya dalam sintesis protein dalam tubuh ya. Atau kalau untuk kegiatan yang sifatnya apa namanya industri gitu ya, ya banyak dilibatkan ya dalam fermentasi, industri pasta gigi ya, pembuatan kembang gula, es krim dan lain-lain. Dan juga sebagai larutan antikoagulan ya untuk menyimpan darah supaya darah tidak mudah membeku. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di rumah sakit pada saat pengambilan darah itu kan tabungnya atau tubnya itu khusus ya. Karena memang itu sudah satu steril, dua sudah mengandung antikoagulan. Jadi tidak membuat si darah yang diambil tadi itu gampang menggumpal ya, sehingga nanti pada saat di laboratorium itu bisa diperiksa. Juga sebagai nutrisi ya, dan ada juga beberapa larutan injeksi ya yang berbahan gula dari glukosa dan lain-lain ya. Memang banyak sih penggunaan glukosa ini ya. Artinya dalam hal ini menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti ada kebutuhan lain yang jauh lebih penting itu tidak diprioritaskan gitu ya. Artinya dalam hal ini memang kebutuhannya untuk nutrisi sebagai sumber penghasil energi gitu. Nah, kalau untuk yang di bidang kefarmasian yang sering gitu ya menggunakan glukosa, misalkan seperti injeksi dextrosa ya, injeksi dextrosa dan natrium klorida, dan juga sebagai larutan antikoagulan ya. Artinya dalam hal ini memang banyak sekali sudah ada kontribusi dari glukosa ini ya untuk di bidang pengobatan gitu ya, khususnya di bidang kefarmasian. Yang kedua,
ada fruktosa. Ya, silakan bisa dijelaskan fruktosa itu apa, sumbernya, kegunaannya. Saya persilahkan atas nama Gita. Kemudian Septi. Ada Gita dan Septi? Ada, Ibu. Oke, silakan bisa menjelaskan dari jenis fruktosa. Fruktosa merupakan jenis monosakarida heksosa, disebut juga levulosa, gula keton yang berbentuk kristal, tidak berwarna atau serbuk putih, memiliki rumus molekul yang sama dengan molekul C6H12O6. Namun memiliki struktur yang berbeda pada atom karbon nomor 1 dan 2. Fruktosa tidak mempunyai gugus aldehid, melainkan gugus keton sehingga tidak dapat dioksidasikan menjadi asam. Sumbernya terdapat dalam buah yang manis dan madu. Sifat dari fruktosa lebih manis dibandingkan gula sukrosa. Fruktosa diabsorpsi oleh lambung tanpa dicerna. Kegunaannya sebagai pelengkap nutrisi secara parenteral ataupun oral dan dianjurkan dipakai dalam keadaan darurat diabetes ketoasidosis yang akut. Fruktosa dipakai untuk mencegah pecahnya es krim ketika telah terbentuk adukan es krim yang halus pada sediaan farmasi, contohnya seperti Frutaps, fruktos dan fruktos inject dan fruktos and sodium chloride injection. Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu izin menjawab. Fruktosa adalah jenis monosakarida heksosa yang disebut juga levulosa, gula keton yang berbentuk kristal tidak berwarna atau serbuk putih yang memiliki rumus molekul yang sama dengan glukosa, C6H12O6, namun memiliki struktur yang berbeda pada atom karbon nomor 1 dan 2. Fruktosa tidak mempunyai gugus aldehida, melainkan gugus keton, sehingga tidak dapat dioksidasikan menjadi asam. Sumbernya terdapat dalam buah yang manis atau fruit sugar dan madu. Sifatnya lebih manis dibandingkan gula sukrosa, fruktosa diabsorpsi oleh lambung tanpa dicerna, dengan kegunaannya sebagai pelengkap nutrisi secara parenteral ataupun oral, dan dianjurkan dipakai dalam keadaan darurat diabetes atau ketoasidosis yang akut. Yang kedua, fruktosa dipakai untuk mencegah pecahnya es krim ketika telah terbentuk adukan krim yang halus. Sekian, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga atas jawabannya ya. Fruktosa ini jenis monosakarida ya, juga jenis monosakarida. Bedanya kalau fruktosa itu tidak memiliki gugus aldehid ya, melainkan gugus keton ya. Jadi maupun itu glukosa maupun fruktosa itu masuk ke dalam monosakarida. Nah, kalau untuk sumbernya memang fruktosa paling banyak diperoleh dari buah-buahan ya, yang itu tidak ada unsur-unsur tambahan gula dan lain-lain, dan juga dari madu ya. Nah, kalau untuk sifatnya dia memang lebih manis ya ketimbang gula sukrosa, fruktosa ya, dan dapat mudah diabsorpsi oleh lambung ya tanpa adanya pencernaan. Nah, kalau untuk manfaatnya ini yang pertama yang jelas sebagai pelengkap nutrisi ya, terutama untuk penderita-penderita yang sudah tidak bisa lagi minum glukosa seperti biasanya atau fruktosa. Jadi misalkan dalam keadaan diabetes gitu ya. Kemudian kalau di bidang makanan ya misalkan untuk pembuatan es krim, karena dengan menggunakan fruktosa ini untuk mencegah pecahnya es krim ya ketika dibentuk adonan es krimnya itu, sehingga dia lebih lembut gitu. Kalau yang disediaan farmasi ya pembuatan larutan injeksi ya, seperti fruktos injeksi ya, kemudian juga ada Frutaps ya, juga ada sodium chloride injeksi ya. Semua memang kaitannya dengan kebutuhan nutrisi di dalam tubuh ya, terutama dalam kandungan monosakarida begitu. Selanjutnya karamel. Nah, ini apalagi nih karamel ya. Ini juga masuk nih ke dalam golongan monosakarida tadi ya.
Apa bedanya dengan fruktosa? Apa bedanya dengan glukosa? Kok ada golongan karamel ini apa ya? Silakan bisa dijelaskan. Yang pertama atas nama Lydia Aldi. Kemudian yang kedua atas nama Desi Nirmala. Ada Desi Nirmala dan Lydia Aldi? Hadir, Bu. Oke, baik. Silakan bisa menjelaskan pengertian, sumber, dan kegunaan dari karamel. Baik, izin menjawab, Bu. Untuk karamel, yaitu larutan pekat yang diperoleh dengan memanasi gula atau glukosa sampai rasa manisnya hilang dan diperoleh massa berwarna coklat tua yang homogen. Selama pemanasan ditambahkan sedikit alkil karbohidrat atau dicolok dengan mineral. Sumbernya yaitu gula dan glukosa. Sifat-sifatnya berupa cairan kental yang berwarna coklat tua dengan bau khas gula terbakar dan rasa pahit yang enak. Karamel dapat bercampur dengan air dalam semua perbandingan dan larutan dalam alkohol encer sampai 55% volume. Cukup, Bu. Terima kasih. Baik, izin menjawab, Bu. Karamel adalah larutan pekat yang diperoleh dengan memanasi gula atau glukosa sampai rasa manisnya hilang dan diperoleh massa berwarna coklat tua yang homogen. Selama pemanasan ditambahkan sedikit alkali karbonat atau dicolok dengan mineral. Sumbernya dari gula dan glukosa. Sifat-sifat berupa cairan kental yang berwarna coklat tua dengan bau khas gula terbakar dan rasa pahit yang enak. Karamel dapat bercampur dengan air dalam semua perbandingan dan larut dalam alkohol encer sampai 55% volume. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Karamel memang berbeda dengan fruktosa, berbeda dengan glukosa yang memang diambil dari bahan alam secara langsung ya, bisa dari buah, dari tebu, dari daun. Tapi kalau karamel ini olahan, ya, olahan dari glukosa dan gula ya, karena memang ada proses pemasakan atau pemanasan ya gula atau glukosa itu tadi hingga rasa manisnya itu hilang dan diperoleh ada rasa kepahit-pahitannya gitu. Dan warnanya dia lebih coklat tapi tidak sampai gosong gitu kan. Tapi ternyata ini juga ada pemanfaatannya ya, baik itu di bidang nutrisi, di bidang kefarmasian ya. Kalau di bidang kefarmasian biasanya untuk memberikan warna atau rasa dari sediaan farmasian, apa produk farmasi ya, atau sirup obat batuk, sirup obat anti demam pada anak-anak itu kan harus ada aroma-aroma yang memang lebih meningkatkan daya tarik gitu ya dibandingkan dengan yang tidak ada rasa dan aroma-aroma manis begitu. Kemudian selanjutnya ada silosa. Silosa pun juga masuk ke dalam monosakarida ya. Silakan bisa dijelaskan pengertian, sumber, dan kegunaan. Di sini saya persilahkan atas nama Rindi sama Lia Agustina. Ada Rindi dan Lia? Ada, Ibu. Ada, Bu. Silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Kesilosa adalah wort sugar, suatu sentosa yang diperoleh dengan cara mendidihkan bonggol jagung, jerami, dan bahan yang serupa dengan asam encer untuk menghidrolis polimer kasilan. Sifat-sifat rasa manis dan diserap secara normal dari usus kecil, tetapi hanya sampai pada derajat tertentu. Kesilosa tidak dimetabolisme oleh enzim mamalia. Sifat ini menjadikan kesilosa diusulkan oleh FDA Food Drug Administration sebagai bahan diagnostik untuk mengevaluasi absorpsi di usus. Sediaan farmasi berbentuk emulsi minyak ikan. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, izin menjawab. Kesilosa atau wood sugar yaitu suatu pantosa yang diperoleh dengan cara mendidihkan bonggol jagung, jerami, dan bahan yang serupa dengan asam encer untuk menghidrolisis polimer kisilan. Sifat-sifatnya rasa manis dan diserap secara normal dari usus kecil tetapi hanya sampai pada derajat tertentu. Kesilosa tidak dimetabolisme oleh enzim mamalia.
Sifat ini menjadikan kesilosa diusulkan oleh FDA atau Food Drug Administration sebagai bahan diagnostik untuk mengevaluasi absorpsi di usus sediaan farmasi berbentuk emulsi minyak ikan. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah silosa ya. Silosa ini memang berbeda dengan yang lain-lainnya juga ya. Ini pun prosesnya sama, ada proses pemanasan ya, tetapi memang beda dengan yang karamel tadi. Kalau karamel itu kan dari gula atau glukosa. Kalau ini dari bonggol jagung, dari jerami ya, atau dari bahan-bahan yang serupa ya, dengan penambahan asam encer ya untuk menghidrolisir polimer silannya. Jadi silan itu bisa keluar gitu. Nah, sifat-sifatnya itu memiliki rasa yang manis ya, kemudian dapat diserap secara normal ya di usus kecil manusia, tapi hanya dalam derajat tertentu saja. Nah, dalam hal ini memang silosa itu tidak bisa ya dimetabolisme oleh enzim mamalia termasuk manusia begitu ya. Artinya dalam hal ini harus ada pengelolaan lebih lanjut gitu ya. Karena sifat inilah maka biasanya untuk silosa ini lebih diusulkan ya untuk Food Drug Administration ya sebagai bahan diagnostik untuk mengevaluasi absorpsi di usus saja, bukan sebagai bahan nutrisi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Arabinosa. Arabinosa, silakan dijelaskan pengertian, sumber, dan kegunaannya. Di sini ada atas nama Zaki, kemudian atas nama Triska. Ada Baik, Bu. Zaki dan Triska? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, silakan. Izin menjawab, Bu. Arabinosa diperoleh dengan cara menguraikan senyawa lan. Sumber gum dihasilkan oleh tanaman Acacia mesquite atau cherry gum. Untuk mendapatkan Arabinosa, gum dididihkan dengan asam sulfat encer. Selain diperoleh Arabinosa, pemisahan tersebut didapatkan pula araban karena hidrolisis yang tidak sempurna. Arabinosa mereduksi larutan Vehling dan pada pemanasan 200 derajat Celcius akan membentuk furfurol. Kegunaan sebagai pereaksi fermentasi pada kultur media mikrobiologi. Cukup, Bu. Terima kasih. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan dilanjut. Arabinosa diperoleh dengan cara menguraikan senyawa lain, sumbernya dari gum yang dihasilkan oleh tanaman Acacia mesquite atau cherry gum. Untuk mendapatkan Arabinosa, gum dididihkan dengan asam sulfat encer. Selain diperoleh Arabinosa, dari pemisahan tersebut didapatkan pula araban karena hidrolisis yang tidak sempurna. Lalu kegunaannya sebagai proyeksi fermentasi pada kultur media mikrobiologi. Terima kasih, Bu. Oke, baik.
Ini adalah jenis monosakarida yang saya berikan contohnya untuk yang terakhir ya. Kalau jumlah yang lainnya itu masih ada, tapi memang yang saya berikan itu yang sering dimanfaatkan, terutama di bidang kefarmasian. Nah, untuk yang terakhir ini adalah Arabinosa. Ini diambil dari sumbernya adalah gum ya. Jadi gum ini memang dihasilkan secara alami oleh jenis tanaman tertentu, misalkan seperti akasia ya, ada mesquite atau cherry ya, yang memang ini menghasilkan di bagian batangnya itu bisa mengeluarkan semacam gum gitu ya. Nah, ini tidak bisa langsung dimanfaatkan dari tanaman tersebut. Jadi harus ada pengolahan lebih lanjut ya. Biasanya dipanaskan dulu sampai mendidih menggunakan asam sulfat encer gitu ya, hingga diperoleh arabinosanya. Atau kalau di kehidupan kita sehari-hari disebut dengan araban ya, kalau kalian pernah dengar. Nah, Arabinosa ini kegunaannya biasanya untuk beberapa reagen fermentasi ya, terutama di bidang mikrobiologi, atau bisa digunakan reagen-reagen yang lain yang memang atas basisnya itu adalah gum gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya yang sifatnya adalah monosakarida, dan ada beberapa juga derivat dari monosakarida yang terutama sering digunakan sebagai pemanis ya. Ada yang disebut dengan sorbitol, ya manitol, ya xilitol, misalnya untuk pembuatan jenis-jenis pengganti gula gitu ya, bagi mereka-mereka yang tidak bisa mengkonsumsi gula yang berlebih, atau sebagai pemanis pada permen gitu ya biasanya ya. Tinggal kita gunakan apa, atau misalkan dalam penggunaan pasta gigi ya, terutama untuk anak gitu ya, itu biasanya menggunakan pemanis dan itu bukan dari gula atau glukosa gitu. Bisa dari tanaman yang bisa menghasilkan sorbitol, misalkan Sorbus acuparia ya. Kemudian ada juga yang menghasilkan manitol, itu seperti Fraxinus ognus ya. Nah, ini kegunaannya macam-macam ya, bisa untuk zat pengisi, untuk pengencer ya, untuk pengganti gula, misalkan terutama untuk mereka yang terkena penyakit diabetes gitu ya. Xilitol ya, ini biasanya sering digunakan untuk bahan tambahan ya, sebagai bahan pemanis gitu kan, atau sebagai zat yang mempunyai kemampuan sebagai antimikroba dan lain-lain. Begitu pula dengan yang asam-asam ya, asam-asam ini sebagai komponen sistem buffer ya pada makanan dan minuman, misalkan seperti asam sitrat yang itu diperoleh dari buah jeruk ya, ada asam laktat dan asam tartrat, dan itu juga diambil dari buah anggur gitu. Baik, selanjutnya adalah disakarida, kemudian selanjutnya adalah karbohidrat kompleks ya. Nah, ini tidak bisa saya sampaikan hari ini ya, mohon maaf sebelumnya, nanti diberikan dua pertemuan ya untuk hari ini sama yang akan datang ya untuk melanjutkan materinya. Karena di video itu kan saya berikan dua link ya untuk karbohidrat dan asam lemak. Nah, nanti untuk sisanya ini saya lanjutkan untuk yang pertemuan berikutnya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya, karena saya ada kegiatan rapat, jadi tidak bisa saya lanjutkan sampai pukul 12 seperti yang saya janjikan. Insya Allah nanti ketika ada jadwal yang sekiranya bisa kita lanjutkan, itu bisa kita lanjutkan kembali ya untuk sesi tanya jawab ya, untuk yang selanjutnya yaitu disakarida dan polisakarida. Oke, mungkin itu dulu ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita siang hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.